Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini, channel belajar berbagi sahabat. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara menjumlah di Excel menggunakan rumus sum, sum if, dan sum ifs yang ada S-nya. Video ini sangat cocok buat kalian yang baru belajar Excel maupun yang ingin meningkatkan skill supaya kerja lebih cepat dan akurat. Jangan lupa untuk disimak sampai akhir dan praktikkan langsung supaya makin paham. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Langsung kita mulai tutorialnya. Nah, di sini saya sudah siapkan contoh data yang saya akan contohkan untuk menggunakan rumus sum, sum if, dan sum ifs yang ada S-nya. Dari ketiga rumus ini sama-sama menjumlahkan tetapi memiliki perbedaan masing-masing. Untuk sum, itu bisa menjumlahkan total seluruh gaji dan total seluruh jam kerja. Sementara sum if menjumlahkan hanya satu kriteria saja, misalnya produksi atau marketing. Sesuai yang saya contohkan di sini, yang saya beri warna merah, ini yang saya akan contohkan nanti ya, produksi dan marketing. Kemudian untuk rumus sum ifs ini lebih canggih lagi karena ini bisa menjumlahkan lebih dari satu kriteria atau 3 kriteria dan seterusnya. Nah, misalnya di sini yang saya contohkan adalah produksi ya dan tetap, maksudnya menjumlahkan gaji untuk karyawan dari divisi produksi dan berstatus tetap. Jadi kriterianya di sini ada 2, ada produksi dan tetap. Atau kita bisa menjumlahkan gaji untuk karyawan dari marketing, dari divisi marketing dan berstatus kontrak. Nah, kemudian yang di bawah ini memiliki 3 kriteria. Menjumlahkan gaji untuk karyawan dari divisi produksi dan berstatus tetap dengan jam kerja di atas 7. Nah, berikut contohnya. Pertama, kita gunakan rumus sum. Saya arahkan kursornya di sini untuk menjumlahkan total seluruh gaji sama dengan, setelah itu kita ketik sum, kemudian buka kurung. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya di sini, kemudian kita klik satu kali, setelah itu kita tarik ke bawah, karena di sini kita akan menjumlahkan total seluruh gaji. Kemudian tutup kurung, setelah itu kita enter. Nah, inilah total seluruh gaji dengan menggunakan rumus sum. Kita masuk ke rumus sum if. Jadi rumus sum if ini menjumlahkan satu kriteria saja. Nah, misalnya yang pertama saya jumlahkan gaji hanya untuk karyawan yang berasal dari divisi produksi. Jadi saya arahkan kursornya di sini, kemudian sama dengan, setelah itu kita ketik sum if, kemudian buka kurung. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya di bagian ini ya, di bagian produksi, kita tarik ke bawah. Karena di sini kita akan menjumlahkan gaji hanya untuk karyawan yang berasal dari divisi produksi ya, kemudian titik koma, setelah itu tanda petik 2, lalu kita ketik nama kriterianya, misalnya di sini adalah produksi, nama kriterianya. Kemudian tanda petik 2, setelah titik koma. Nah, kemudian kita arahkan kursornya di bagian gaji, kita klik satu kali, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini, karena di sini kita akan menjumlahkan gaji hanya untuk karyawan yang berasal dari divisi produksi ya, kemudian tutup kurung, setelah itu kita enter. Nah, inilah gaji hanya untuk karyawan yang berasal dari divisi produksi dengan menggunakan rumus sum if. Nah, misalnya kalau kita ingin menjumlahkan gaji hanya untuk karyawan yang berasal dari divisi marketing dengan rumus yang sama, langsung kita ketik sama dengannya. Lalu kita ketik sum if, kemudian kurung buka. Nah, setelah itu kita arahkan di bagian divisi ya, di sini, kemudian kita tarik ke bawah, lalu titik koma, lalu kita ketik tanda petik 2, setelah itu kita ketikkan nama kriterianya yaitu marketing, kemudian tanda petik, kemudian titik koma, lalu kita arahkan kursornya di bagian gaji, kita klik satu kali, lalu kita tarik ke bawah, karena di sini kita akan menjumlahkan gaji hanya untuk karyawan yang berasal dari divisi marketing. Kemudian kurung tutup, lalu kita enter. Nah, inilah gaji hanya untuk karyawan yang berasal dari divisi marketing.
Ini satu kriteria. Nah, kemudian kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu rumus sum ifs. Rumus yang menjumlahkan lebih dari satu kriteria. Nah, di sini yang saya contohkan, yang pertama adalah dua kriteria, yaitu produksi dan tetap. Nah, saya arahkan kursornya di sini, karena di sini kita akan menjumlahkan gaji untuk karyawan dari divisi produksi yang berstatus tetap. Nah, lalu sama dengan, kemudian kita ketikkan sum ifs yang ada S-nya, buka kurung. Nah, setelah itu, kita arahkan kursornya di bagian gaji, kita klik satu kali, lalu kita tarik ke bawah, kemudian titik koma, ya. Setelah itu kita masuk di bagian kriteria yang pertama atau kriteria yang ke-1, ya, yaitu di bagian produksi atau di bagian divisi, ya. Di bagian ini, ya, kita klik satu kali, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian titik koma, lalu tanda petik 2, lalu kita ketikkan nama kriterianya, yaitu produksi. Setelah itu tanda petik, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita masuk lagi di bagian kriteria yang kedua, yaitu bagian status. Ya, kita arahkan kursornya di sini, lalu kita tarik ke bawah seperti ini, kemudian titik koma, lalu kita ketik tanda petik 2 seperti ini, kemudian kita ketikkan nama kriteria yang kedua, yaitu tetap. Kemudian tanda petik, setelah itu kurung tutup. Nah, kemudian kita enter. Nah, misalnya kalau jumlahnya 0, berarti di sini ada kesalahan pengetikan, ya. Kita cari di rumusnya di bagian ini. Ini prediksi seharusnya produksi, ya. Jadi kita arahkan kursornya seperti ini. Kita hapus i-nya, lalu kita ganti dengan u, jadi sehingga produksi. Kemudian kita enter. Nah, inilah jumlah gaji untuk karyawan dari divisi produksi dan berstatus tetap. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung atau menjumlahkan gaji untuk karyawan dari divisi marketing yang berstatus kontrak, ini juga dua kriteria. Caranya dengan rumus yang sama, kita ketik sama dengan, setelah itu kita ketik sum ifs yang ada S-nya. Kemudian kurung buka. Setelah itu kita arahkan kursornya di bagian gaji, ya. Kita klik satu kali, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian titik koma. Setelah itu kita arahkan kursornya di bagian kriteria ke-1 atau kriteria yang pertama, yaitu bagian divisi, ya. Di sini kita tarik ke bawah, kemudian titik koma, kemudian tanda petik 2. Setelah itu kita ketikkan nama kriterianya, misalnya marketing, kemudian tanda petik, lalu titik koma. Setelah itu kita masuk lagi di kriteria yang kedua, yaitu di bagian status. Kita arahkan kursornya di sini, lalu kita tarik ke bawah, kemudian titik koma, lalu tanda petik 2. Setelah itu kita ketikkan nama kriterianya, yaitu kontrak, ya, sesuai yang ada di sini yang saya contohkan, ya. Kemudian tanda petik 2, setelah itu kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, inilah gaji untuk karyawan dari divisi marketing yang berstatus kontrak dengan menggunakan rumus sum ifs yang ada S-nya. Kemudian kita masuk di 3 kriteria. Nah, di sini kriterianya produksi, tetap, dan 7. Maksudnya di atas 7, ya. Jadi saya arahkan kursornya di sini, lalu saya ketik sama dengan, setelah itu kita ketik sum ifs yang ada S-nya. Kemudian buka kurung. Setelah itu kita arahkan kursornya di sini, ya. Kita tarik ke bawah, kemudian titik koma, kemudian tanda petik 2. Kemudian kita masuk di bagian kriteria yang pertama atau kriteria yang ke-1, yaitu di bagian divisi, ya. Kemudian kita arahkan kursornya di sini. Kita klik satu kali seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu titik koma, kemudian tanda petik 2, lalu kita ketikkan nama kriterianya, misalnya produksi. Kemudian tanda petik 2, setelah itu titik koma. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian kriteria yang kedua, yaitu di bagian status. Nah, kita arahkan kursornya di sini, ya. Kita klik satu kali,
kemudian kita tarik ke bawah seperti ini, kemudian titik koma, lalu tanda petik 2. Nah, selanjutnya kita ketikkan nama kriterianya. Misalnya di sini nama kriterianya yang kita tentukan adalah tetap. Kemudian tanda petik 2. Setelah itu titik koma. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian kriteria yang ketiga, yaitu di bagian jam. Ya, karena di sini menjumlahkan gaji untuk karyawan dari divisi produksi dan berstatus tetap dengan jam kerja di atas 7. Nah, setelah itu kita masuk di bagian jam kerja, kita klik seperti ini, lalu kemudian kita tarik ke bawah. Setelah itu titik koma, kemudian tanda petik, kemudian kita ketikkan nama kriterianya, yaitu lebih besar dari 7. Seperti ini, kemudian tanda petik 2. Setelah itu kurung tutup. Nah, maksudnya di sini lebih besar dari 7. Yang termasuk di sini adalah 8 dan 9 sesuai dengan yang ada di data ini. Kemudian selanjutnya kita enter. Nah, inilah gaji untuk karyawan dari divisi produksi dan berstatus tetap dengan jam kerja di atas 7. Dan ini 3 kriteria. Nah, misalnya kalau di sini kita ingin menggunakan rupiah, karena di sini belum ada rupiah yang tertulis, caranya kita tinggal arahkan kursornya di sini ya, lalu kita tarik ke bawah seperti ini, kemudian kita masuk di sini, lalu kita cari rupiah Indonesia. Karena di sini sudah ada ya, saya tinggal ketik seperti ini. Kemudian kita perlebar sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 2 angka di belakang koma atau desimal. Caranya menghilangkan, kalau kita ingin menghilangkan ya, kita tinggal klik ini seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian ini ya, kita masuk di sini untuk membuat rupiah kalau kita ingin membuat. Nah, misalnya kalau tidak ada muncul rupiah Indonesia di sini, kita masuk di bagian ini, kita klik seperti ini. Nah, pastikan kita masuk di bagian ini accounting, kemudian kita cari di sini, kita cari di sini rupiah Indonesia ya. Karena di sini sudah ada rupiah Indonesia, jadi saya tinggal oke saja. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada rupiahnya. Nah, kalau kita ingin menghilangkan desimalnya atau 2 angka di belakang koma, kita tinggal ketik ini. Kita tinggal klik maksudnya ya. Ini juga kita tinggal klik. Dan ini juga kalau kita ingin membuat rupiah, ini untuk menghilangkan desimalnya kita tinggal klik. Nah, inilah cara menghitung dengan menggunakan rumus sum if, dan rumus sum if yang ada S-nya. Dan demikian tutorial ini, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.